ketergesa-gesaan itu datangnya dari syaitan. Illa fi khamsin, kecuali dalam 5 hal. Yang pertama, it'amit ta'ami idza hadarat dhaif, menyegerakan, memberikan makan kepada tamu apabila hadir di rumahnya tamu. Kemudian wa tajhizil mayit, menyegerakan jenazah. Wa tazwijil bikir idza adrakat, menyegerakan menikahkan anak perempuan kalau sudah datang jodohnya. Wa qada'id dain iza wajab, membayar hutang apabila sudah jatuh tempo. Wa taubatu minadz-dzambi iza aznaba, kemudian bertaubat apabila melakukan kesalahan. Bahwa sikap tergesa-gesa itu termasuk perbuatan setan. Karena ada hadis yang mengatakan al-ajalatu minasyaiton at-ta'ani minallah. Ketergesa-gesaan itu datang dari syaitan, tenang-tenang itu datangnya dari Allah. Kecuali dalam 5 hal ini. Yang pertama, it'amit ta'ami idza hadarat dhaif, melayani tamu apabila kita kedatangan tamu. Dalilnya adalah kisah Nabi Ibrahim ketika kedatangan malaikat yang mengabarkan kabar gembira kepada Nabi Ibrahim akan kelahiran anaknya dari istrinya Siti Sarah. Ketika malaikat masuk rumah, lalu malaikat itu mengatakan salam, lalu dijawab oleh Nabi dengan ucapan salam juga, tanpa bertanya dari mana asalnya. Lalu Nabi Ibrahim mendatangi keluarganya agar menyiapkan makanan untuk tamu. Lalu keluarganya menyediakan daging sapi yang gemuk, lalu disuguhkan dan dipersilahkan tamunya makan. Jadi apabila kita kedatangan tamu, maka hendaklah kita layani dengan full service. Karena tamu yang datang ke rumah kita itu sebenarnya menjadi rahmat bagi orang yang ada di rumah tersebut. Ketika tamu itu pergi, maka keluarga yang ada di rumah itu mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Kemudian yang kedua, wa tajhizil mayit, menyegerakan jenazah. Dalam hal menyegerakan ini, pendapat ulama, segerakan penyelenggaraannya, mulai dari memandikan, mengafani, menyolatkan, termasuk menguburkan. Maka apabila ada keluarga kita yang meninggal, maka segerakan. Jangan sampai kita tunda-tunda dengan alasan yang sebenarnya tidak penting. Sering kita melihat ada jenazah setelah selesai disolatkan,
menunggu beberapa jam karena menunggu anaknya yang dari Jakarta atau dari mana lah gitu. Bilolo lai ustad kabasobok je keluarga ko hari terakhir atau alasan yang tidak masuk akal. Kalau memang kita ingin bertemu dengan orang tua kita, dengan saudara kita, dengan ayah bunda kita, ya semasa hidup inilah kita sering-sering kunjungi dia. Bukan ketika kepala mati. Jadi di saat kita hidup ini, segerakan sering-seringlah kita berjumpa dengan orang tua kita, dengan saudara kita. Jangan di saat dia akan dimakamkan, justru dia terlambat karena menunggu kita. Nah, apa alasannya? Sebuah hadis Rasulullah menjelaskan dari Abu Hurairah, riwayat dari Bukhari dan Muslim. Asri'u bil janazah fa in taku salihatun fa khairu tuqaddimunaha ilaihi wa in taku ghaira dzalik fa syarru tad'unahu an riqabikum. Kata Rasulullah, segerakan jenazah tersebut. Kalau jenazah itu orangnya orang soleh, berarti kalian menyegerakan dia untuk mendapatkan nikmat kubur. Kalau seandainya dia bukan orang soleh, sebenarnya kalian sudah melepaskan keburukan dari pundak kalian. Jadi kata Rasulullah, kalau kita tahan-tahan jenazah itu ada dua kemungkinan. Kalau dia orang soleh, berarti kita menahan-nahan dia untuk mendapatkan nikmat kubur. Kalau dia orang bukan soleh, sesungguhnya kita menahan-nahan sesuatu yang buruk di dekat kita. Nah, ini rahasianya Pak Ibu. Dan ini adalah perintah Rasul, menyegerakan jenazah, menyegerakan penyelenggaraannya termasuk memakamkannya. Kemudian berikutnya, menikahkan anak perempuan kalau sudah datang jodohnya. Jadi kalaulah ada jodoh anak perempuan kita Bapak dan Ibu, itu diperintahkan untuk menyegerakan, menikahkannya. Karena fitnah wanita ini sangat luar biasa. Kata Rasulullah, seandainya kalian menunda-nunda, maka akan terjadi kerusakan di muka bumi. Kerusakan yang dimaksud bisa jadi, kalau datang seorang yang soleh melamar anak kita, bisa jadi nanti jodoh yang saleh itu sudah pergi, atau tidak dapat jodoh, atau justru mereka terlibat atau jatuh ke dalam pergaulan yang tidak baik. Makanya jangan ditunda-tunda ketika ada jodoh anak kita. Sekarang kan tren, dia sudah tahu anaknya berpacaran, tapi dengan alasan kuliah, alasan kerja dulu, ya ditunda-tunda juga lah. Ya maklumlah pergaulan sekarang. Kadang-kadang anakku di rumah santunnya minta ampun, tapi di luar kita belum tahu. Ini ihtiyat kita. Kalau kita mencontoh Imam Syafi'i, itu kehati-hatian beliau luar biasa. Kemudian apalagi yang harus kita segerakan? Membayar hutang apabila sudah jatuh tempo. Nah, orang yang mati dalam berhutang, kata Rasulullah, nanti di akhirat dia berstatus sebagai pencuri, sebagai perampok.
Jadi oleh karena itu, kalau ada kita berhutang, ala mampu awak membayar, jangan ditunda-tunda. Kemudian yang terakhir, wat taubatu idza asnaba. Bertaubat apabila melakukan kesalahan atau dosa. Banyak ayat yang memerintahkan para ibu. Misalnya dalam surah Al-Imran, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Bersegeralah bertaubat kepada Allah. Jangan ditunda-tunda. Karena masa ini kita tidak tahu kapan kita akan meninggal dan apa akan terjadi setelah ini, tidak ada manusia yang tahu. Maka bertaubat sesuatu yang harus kita segerakan apabila kita terlanjur berbuat dosa. Apalagi di bulan Ramadan ini. Di bulan Ramadan ini para ibu kita butuh energi lebih. Butuh kekuatan batin yang lebih. Kenapa demikian? Karena varian ibadah yang disediakan oleh Allah di bulan Ramadan membutuhkan tidak hanya kekuatan jasmani saja, tapi lebih kepada kekuatan rohani, yaitu hati. Kata ulama, kalau hati kotor oleh perbuatan dosa, maka hati itu akan tertutup oleh noda-noda dosa yang kita lakukan. Nah, di sanalah nanti lemahnya hati kita dalam beribadah. Bahkan Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah mengatakan seseorang yang membawa dosa memasuki Ramadan, maka dia tidak akan mendapatkan lezatnya beribadah. Nah, coba kita rasakan Bapak dan Ibu-ibu. Apakah enak, lezat, nyaman kita beribadah? Kita yang bisa merasakan. Nah, oleh karena itu, segerakan bertaubat, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu-ibu sidang jemaah tarawih yang dirahmati Allah, inilah beberapa hal yang harus kita segerakan di dalam kehidupan kita. Jangan kita tunda-tunda. Yang pertama sekali, apabila kedatangan tamu, segeralah layani tamu itu dengan baik, layani dengan full service. Karena tamu yang datang ke rumah kita sebenarnya adalah rahmat yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedua, segerakan menyelenggarakan jenazah. Jangan kita cari-cari alasan untuk menunda-nunda hanya dengan menunggu anak lah, menunggu suami lah. Kalau kita ingin bertemu dengan orang tua kita, dengan saudara kita, ya semasa dia hidup inilah, sering-seringlah bersilaturahmi. Kemudian kalau sudah ada jodoh anak perempuan kita, segera nikahkan. Kemudian apabila kita berhutang, apabila hutang kita sudah jatuh tempo, segera bayar. Kemudian apabila kita terlanjur berbuat salah kepada Allah, segeralah bertaubat. Mudah-mudahan dengan menyegerakan apa yang diperintahkan Rasul, kita diselamatkan oleh Allah dalam kehidupan dunia ini, dan nanti di akhirat kita ditempatkan oleh Allah dalam surganya.